Tombo ati ono limo perkarane. Itulah kata atau judul tembang yang sering kita dengar dalam suatu tembang-tembang Islami, tembang-tembang Jawa ataupun dalam keagamaan. Tembang itu merupakan tembang yang mengisahkan suatu rahasia, obat hati yang jumlahnya ada 5. Pertama adalah membaca Al-Quran dengan maknanya. Yang perlu kita pahami di sini adalah makna, bukan arti. Karena apa? Yang namanya arti dan makna itu sudah jauh berbeda. Dimana kalau makna itu memiliki hubungan dengan rasa atau rasa. Tetapi jika arti itu memiliki hubungan dengan bahasa. Orang Jawa kalau disuruh memaknai atau mengartikan itu seharusnya sangat paham, karena dalam linguistik Jawa bahasanya itu lebih komplit dan lebih lengkap dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Dan Al-Quran itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu Al-Quran yang tersurat dan yang tersirat. Kalau yang tersurat di sini itu terbagi menjadi 2, yaitu ditulis berdasarkan suratnya dan yang ditulis berdasarkan turunnya. Mungkin teman-teman semua ada yang sudah mengetahui mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Dan Rasulullah itu tidak pernah memerintahkan supaya Al-Quran dibuat mushaf, tidak pernah. Tetapi ide ini diambil oleh sahabat Abu Bakar. Karena apa? Karena pada saat peperangan, karena di suatu kondisi atau tempat itu para sahabat itu meninggal. Ada yang karena peperangan, ada yang karena sakit tua, ada yang karena suatu wabah. Jadi ini membuat suatu kekhawatiran akan hilangnya atau berubahnya dari keaslian ayat-ayat Al-Quran. Sehingga orang yang menghafal Al-Quran atau orang yang mengetahui dan hafal Al-Quran dikumpulkan dan mereka bersama-sama menyalin ayat-ayat yang mereka hafal pada lembaran-lembaran pelepah kurma dan juga batu. Dan di sini pengumpulannya sampai pada era Utsman bin Affan. Baru terbentuk sebuah mushaf dan diperbanyak. Quran sendiri terbagi menjadi 2 berdasarkan suratnya dan berdasarkan turunnya. Dan ini yang kebanyakan kita pegang adalah yang berdasarkan suratnya. Sedangkan yang berdasarkan turunnya itu dipegang oleh Ahlul Bait atau yang kita sebut dengan orang Syiah. Inilah yang harus kita pahami. Mari kita pahami dan resapi apa yang terkandung dalam Al-Quran yang sudah kita pelajari selama ini. Karena beginilah sejarah Al-Quran. Mari kita hormati dan mari kita pegang dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran merupakan wejangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang dititipkan melalui Nabi Muhammad. Di Jawa, pemahaman mengenai isi Al-Quran secara tidak langsung banyak yang dikiaskan melalui budaya yang diajarkan oleh para wali. Terutama dalam hal ini adalah Wali Songo yang telah mendobrak dunia Islam di tanah Jawa dengan pendekatan-pendekatan budaya dan memasukkan agama Islam yang menelaras dengan hati dan perasaan jiwa raga orang Jawa.